Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang saya cintai, saya sayang, saya banggakan, akan ujian. Mari kita lanjutkan pelajaran kita sejarah budaya Islam yang pada hari ini kita akan membahas atau mempelajari sejarah perubahan Islam di Vietnam. Vietnam adalah termasuk Asia Tenggara. Jadi Brunei, kemudian Malaysia, juga Vietnam ini adalah Asia Tenggara semua. Selanjutnya bahwa perlu diketahui Vietnam adalah merupakan negara komunis yang resmi bernama Republik Sosialis Vietnam. Bagaimana di negara komunis yang anti Tuhan, anti Islam, Islam bisa berkembang? Baik, ternyata memang para ahli sejarah telah meneliti bahwa di Vietnam ternyata memang ada agama Islam, walaupun mayoritas adalah komunis. Namun tercatat merupakan pemeluk yang kecil dari jumlah seluruh penduduk di Vietnam. Islam masuk ke Vietnam menurut pendapat para ahli sejarah, yaitu sekitar abad 10 dan 11 Masehi melalui India, Persia dan dagang Arab. Kemudian menyebar sampai ke Kham atau Champa atau Vietnam Tengah dan Selatan, termasuk Kamboja. Agama dominan, agama pokok adalah sebelum Islam datang adalah Siwaisme. Artinya beraliran kepada kepercayaan Siwa. Dan budaya Champa dipengaruhi oleh India dan Islam. Ya. Kemudian setelah ada invasi atau penyebaran Islam secara besar-besaran. Jadi kalau di Indonesia itu abad 13 besar-besaran, datangnya adalah abad 7. Kalau di Vietnam adalah invasinya atau dikatakan penyebaran secara besar-besaran adalah pada tahun 1471. Ya. Itu pengaruh menjadi semakin cepat. Ya, semakin cepat, semakin besar. Jadi perkembangannya itu mulai masuk abad 10 sampai ke abad ke-14 atau 15. Itu sudah mulai ada reaksi besar Islam di sana. Kemudian terbukti juga invasi ini atau penyebaran Islam secara besar ini adalah ketika abad 17 keluarga bangsawan Champa atau kerajaan Champa ini mulai masuk atau mulai agama Islam. Jadi orang-orang besar, kelompok-kelompok orang-orang bangsawan itu adalah sudah mulai memeluk agama Islam karena adanya Islam yang sudah besar tadi. Sampai mereka kehidupannya tuh berorientasi pada Islam. Orientasi pola pikirannya menjadi orientasi Islam. Sampai di situ. Jadi bagaimana bisa dikatakan Islam berkembang besar dan wujud bahwa kehidupan mereka sudah sudah mempunyai berbagai pandangan yang di situ adalah berbasic kepada Islam. Kemudian ada beberapa penelitian seperti di kantor
berita AFP bahwa di tahun 2010 Islam mencapai 100 jiwa. Ada. Kemudian dari Religious Population.com bahwa Islam di ibu kota Ho Chi Minh mencapai 5.000 orang. Ini merupakan tingkat perkembangan yang dicatat pada tahun 2010. Kemudian bukti-bukti juga ada bahwa Islam berkembang di Vietnam. Rumah makan yang menawarkan makanan halal dan banyak masjid dan madrasah juga banyak ditemukan. Ini menjadi data atau bukti bahwa Islam di Vietnam sudah berkembang, walaupun itu masih dikategorikan minoritas atau kecil dibanding jumlah keseluruhan penduduk Vietnam. Kemudian pada tahun berikutnya juga tercatat mencapai sekitar 100.000 orang. Jadi kalau tadi itu 1.300 jiwa, dan sekarang mencapai 100.000 orang. Kemudian umat Islam di Vietnam itu banyak yang loyal pada suku-suku beragama. Jadi ada kelompok-kelompok orang-orang Islam itu di Vietnam. Sini ada 3 kelompok. Yang pertama adalah Muslim Tikam. Jadi Tikam yang merupakan kelompok mayoritas. Ya, termasuk banyak di sana. Kemudian kelompok kedua yaitu umat Islam berasal dari beragam suku yang beragam. Mereka dari beragam Muslim yang datang dari negara-negara yang beragam juga. Kemudian mereka menikah dari anak-anak negeri Vietnam tersebut. Jadi ada beberapa kelompok seperti orang-orang Arab, India, Indonesia, Malaysia, dan Pakistan. Dan ini jumlah paling terbesar. Jadi, jumlah terbesar adalah kelompok kedua. Kemudian yang ketiga adalah Muslim dari warga Vietnam sendiri, asli. Mereka adalah orang Vietnam yang masuk setelah berinteraksi dengan para pedagang Muslim. Jadi ada 3 kelompok. Jadi nanti kita bisa melihat bagaimana model Islam di sana atau kelompok-kelompoknya, bisa melihat dari penelitian tadi. Kemudian dengan berikutnya, walaupun sudah tercatat 100.000 atau sekian banyak, tapi data yang ada di pemerintah bahwa Islam adalah agama yang dengan pemeluk terkecil, masih terkecil dibanding jumlah seluruhnya. Dari 86 juta jiwa, hanya 100.000 orang Islam di Vietnam. Ini berarti perbandingannya sangat kecil sekali. Kemudian di dunia pendidikan, bahwa orang-orang pemerintah Vietnam juga memperhatikan tentang masalah pendidikan. Ya. Namun pendidikan tinggi masih dirasa kurang. Ya, jadi pendidikan yang setara SMA kemudian aliyah itu dikatakan banyak. Tapi kalau pendidikan tinggi, perguruan tinggi, universitas itu dikategorikan masih kurang. Sehingga para pelajar Muslim banyak yang merantau ke Malaysia untuk meneruskan studi di Malaysia. Ya. Ya. Kemudian agama Islam di sana ada 2 aliran. Yang pertama adalah aliran Sunni, yang kedua adalah aliran Bani. Aliran Sunni bermadzhab Syafi'i seperti di India, ya, itu juga Syafi'i. Karena ini adalah berasal dari India, dari Gujarat. Coromandel juga dari Arab, dari Mesir, dan dari Makkah. Memang ini semua madzhab Syafi'i, tetapi ada beberapa orang yang beraliran Muslim Bani.
Muslim Bani. Jadi di daerah Nintuan dan Bintuan itu ada beberapa pemeluk yang memiliki atau beraliran Bani, jadi mengadopsi pengaruh budaya domestik dan memiliki pengaruh kuat dari India. Ini kilasan yang dapat kita lihat Islam di Vietnam, bahwa betapa orang-orang Islam di Vietnam itu mempunyai kekuatan untuk tetap menyebarkan Islam, sehingga nantinya bisa tidak hanya di Vietnam Tengah dan Selatan, ya. Seperti itu, walaupun mayoritas ada komunis, ya. Tetapi mereka mempunyai langkah-langkah, ya. Langkah-langkah evolusioner. Artinya apa? Dari madrasah, kemudian dari pendidikan walaupun rendah, mereka selalu membina bagaimana Islam tetap nanti akan mempunyai kemuliaan di hadapan pemeluk sendiri maupun di hadapan para pemeluk agama komunis. Jadi ini tetap dijaga ketat, walaupun Muslim masih minoritas, tapi eksistensi mereka tetap dalam kode-kode etik moralitas. Jadi karena akhlakul karimah, orang-orang Islam itu tetap terjaga di mana-mana. Ini yang menjadi tolak ukur dengan orang-orang agama lain. Beragam sekalian, karena waktu sudah cukup, kalian bisa beri tugas untuk menyebutkan. Yang pertama adalah ada berapa kelompok orang-orang Islam yang ada di Vietnam. Yang kedua, pada abad berapakah Islam masuk ke Vietnam? Ya, dua soal. Saya mohon untuk bisa dijawab karena waktu sudah selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.